Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ba'du. Mari kita dengan baca bismillah dan al-Fatihah. Kali ini kita akan melihat beberapa judul kualitatif ya, penelitian kualitatif yang telah diajukan oleh beberapa mahasiswa. Ini judul yang sudah diajukan. Kita akan lihat satu persatu ya. Pertama adalah implementasi media video YouTube dalam Harul Istima pembelajaran bahasa Arab di Ma'had 1 Pondok Syarif. Judul ini ya terkait dengan media video YouTube Istima ini. Saya kira sudah banyak ya yang meneliti ini ya. Saya sempat mencoba melihat ya di Google gitu ya. Saya akan coba cek. Nah, ini beberapa yang sudah saya temukan ya, pengaruh YouTube Istima, penggunaan YouTube dalam Istima juga ya. Jadi judul ini menurut saya sudah banyak yang meneliti ya, maka sebaiknya diganti saja dengan yang lain. Oke, kita kasih tanda aja ya. Nah tanda pertanyaan. Oke, tanda tanya. Yang kedua, eksplorasi penggunaan kuisis dalam meningkatkan motivasi. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita itu meneliti kualitatif, maka kita harus memastikan bahwa yang kita teliti itu memang kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa ada 3 kan orang meneliti itu. 1, itu adalah sebuah hal yang positif sehingga kita perlu mendalami agar nanti bisa dilihat, dibaca oleh orang lain dan mungkin bisa dipraktekkan di tempatnya. Yang kedua, penelitian itu merupakan sebuah penelitian problematik di mana ingin menyelesaikan problem atau masalah. Nah, yang ketiga, kita meneliti itu adalah sebuah hal yang baru, isu-isu baru yang kita temukan saat ini. Nah, jadi kalau misalnya judul yang kedua ini, eksplorasi penggunaan kuisis, penelitian itu jelas adalah sebuah eksplorasi ya. Jadi penelitian itu mengeksplorasi sehingga ini tidak perlu dituliskan ya. Maka judul ini bisa dituliskan dengan hanya atau dengan menggunakan kalimat penggunaan kuisis ya. Dan ini bahasa Arab juga sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena kita meneliti dalam bahasa Arab ya. Penggunaan kuisis dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Kediri. Perkiraan saya kalau kuisis yang dikaitkan dengan motivasi penelitiannya ya, itu mungkin belum banyak atau belum, saya nggak tahu ya, nanti mungkin perlu dipastikan. Tapi kalau kuisis untuk meningkatkan prestasi itu biasanya sudah banyak ya. Jadi ini perlu dicek dulu ya, perlu dicek dulu. Kemudian saya tidak tahu kenapa ada kata perspektif mengajar dan siswa. Saya kira tidak perlu ya, karena ya kita meneliti itu pasti nanti sumber datanya adalah ya pengajar ya siswa. Itu ya. Oke, jadi ini judul yang kedua bisa dilanjutkan, tapi dipastikan dulu apakah memang sudah ada yang spesifik meneliti kuisis dengan motivasi. Yang ketiga, judul analisis ini juga tidak perlu dicantumkan ya kata analisis. Kenapa? Karena penelitian itu sudah analisa. Kecuali kata analisa itu memang menjadi sebuah sebuah metode atau sebuah keilmuan. Misalnya analisa kesalahan, analisa kontrastif, analisa wacana, analisa itulah yang mungkin bisa dimunculkan ya dalam judul. Tapi kalau hanya seperti ini, maka ini tidak perlu kata analisis. Kenapa? Karena setiap penelitian sudah analisa, gitu ya.
Nah, kata efektivitas juga perhatikan ya. Efektivitas ini lebih banyak digunakan di penelitian kuantitatif. Ya. Itu mengarah kepada eksperimen biasanya. Nah, kalau misalnya kita sudah memastikan bahwa video pendek ya dalam akun TikTok Marhaban itu memiliki hal yang positif dalam pembelajaran mufrodat, maka kita tidak perlu menulis efektivitas karena kita sudah punya data bahwa TikTok yang digunakan video pendek itu memang efektif. Nah, kita ingin tahu lebih dalam gimana kok bisa efektif itu ya. Apakah ada pemilihan mufrodat tertentu yang dimasukkan di materinya, ataukah ada efek-efek tertentu dalam videonya? Lah itu yang menjadi apa? Pendalaman dalam penelitiannya. Ya, jadi kita sudah tidak meneliti efektivitasnya lagi karena kita sudah memastikan di awal melalui studi pendahuluan bahwa itu efektif. Ya, jadi judulnya tidak perlu ada analisis efektivitas, tapi bisa saja misalnya penggunaan video pendek dalam akun TikTok Marhaban untuk pembelajaran atau pada pembelajaran atau dalam pembelajaran mufrodat, atau mungkin nanti judul bisa disesuaikan lagi ya. Yang penting bahwa poin utamanya pada akun TikTok atau mungkin ini video pendek. Ini sebenarnya ada dua ya. Kita yang mau dalami video pendeknya atau akun TikToknya ya. Jadi ini nanti bisa menjadi salah satu pilihan di antara keduanya, atau mungkin dua-duanya itu difokuskan ya bisa juga ya. Jadi kita mau fokus ke video pendeknya dalam akun TikTok ataukah akun TikToknya, karena saya belum memahami ya terkait dengan TikTok. Mungkin ada pengaturan TikTok tertentu sehingga menjadi lebih menarik, lebih mudah untuk pembelajaran. Lah itu yang lebih tahu mungkin yang sudah familiar dengan TikTok ya. Nah, jadi judul ini bisa ya, tetapi itu tadi ungkapan kalimatnya lebih sederhana, lebih simpel saja, dan mungkin apakah fokus video pendek atau akun TikTok nanti bisa sambil difikirkan mana yang dipilih gitu ya, atau mungkin dua-duanya bisa saja itu menjadi judul. Kemudian yang keempat, peran teknologi dalam memfasilitasi bahasa Arab. Ini masih umum ya. Jadi teknologi ini yang mana gitu ya? Kan banyak ya. Teknologi utamanya kan media ya. Misalnya itu lab berbasis web kan bisa juga ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi. Jadi judul ini harus spesifik ya. Jadi ini perlu dispesifikkan lagi. Kemudian selanjutnya yang kelima, mengasah kreativitas dan hafalan bahasa melalui media pembuatan konten TikTok. Judul ini memang sudah saya urutkan, saya kelompokkan berdasarkan media itu saya sendirikan, strategi atau metode saya sendirikan. Ini lebih banyak ke media yang bagian awal ini ya. Kreativitas dan hafalan ini ada dua ya, harus salah satu ya. Mana yang diambil, apakah kreativitas atau hafalan ya. Nah, kalau terkait dengan hafalan ini, hafalannya apa? Kreativitas apa? Ya. Kalau hafalannya apakah hafalan hiwar atau hafalan mufrodat atau hafalan qawaid, ini harus jelas ya. Kalau hafalan bahasa Arab ini kan umum. Bahasa Arab itu kan ada mufrodat, ada qawaid kan gitu ya. Ada hiwar, ada qiraah juga. Ini bagian mana? Ini harus spesifik ya. Hafalan percakapan, hafalan mufrodat, hafalan apa. Kreativitas juga harus jelas. Kreativitas ini apa? Ya, dalam misalnya membuat kalimat atau membuat insya atau apa, kreativitas apa ini juga harus jelas. Jadi tidak bisa seperti ini gitu ya. Jadi ini harus lebih spesifik di sininya ya. Kalau ininya bisa saja ya, bisa masih dilanjutkan bisa, tapi bagian yang awal ini.
Oke, berikutnya yang ke-6 ya, ini pengaruh penggunaan teknologi. Nah, kata pengaruh sekali lagi ya, dan juga misalnya aktivitas, efektivitas tadi ya. Mana? Nah, efektivitas ini mengarah kepada kuantitatif ya. Jadi kalau ini kualitatif dihilangkan. Menjadi ya penggunaan teknologi dalam meningkat kemampuan berbahasa Arab. Lah ini juga masih belum spesifik ya, kemampuan berbahasa Arab ini apa, karena ada istima, ada kalam, ada kitabah ya, atau kemampuan unsur bahasa, ada qawaid, ada aswat, ada mufradat. Ini harus jelas, tidak bisa begini ya, kecuali misalnya begini ya, kalau kemampuan berbahasa Arab itu dikategorikan dalam nilai bahasa Arab, ya bisa ya, tetapi itu belum spesifik ya, belum spesifik ya. Jadi dari kata ini akan lebih lebih sesuai, lebih pas dan lebih baik kalau itu spesifik kemampuan apa, apakah unsur bahasanya atau keterampilan berbahasanya ya. Kemudian ini juga sama, teknologi ini penggunaan teknologi yang apa ya. Misalnya begini Pak, di situ kan banyak menggunakan lab, ada menggunakan video, ada menggunakan, apakah itu tidak bisa semuanya? Bisa ya, bisa ya, bisa saja itu kalau kalian misalnya melihat ya dalam sekolah, ternyata di sekolah itu dalam pembelajarannya ada lab bahasa, ada video, ada, itu juga bisa ya. Tetapi ini sebaiknya tidak spesifik, tidak umum teknologi ya. Kalian bisa misalnya penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa Arab, misalnya begitu ya. Nanti kan ada Google Form, ada Linktree, ada apalagi yang dipakai di situ. Nah, itu spesifik kan, itu kan juga teknologi, tapi kan spesifik kepada aplikasi pembelajaran. Ya, jadi ini bisa asalkan bisa dikelompokkan minimal gitu ya. Itu. Oke, selanjutnya yang ke-7 ya. Peningkatan maharah istimak. Lah ini juga sama ya. Kalau misalnya di sebuah kelas atau di sebuah sekolah itu kalau seperti ini al-asra al-mutasalsil itu, jadi begini, judul seperti ini ya, judul peningkatan ini sekilas ya itu lebih mudah dipahami dia sebagai judul PTK ya, karena judul PTK itu spesifik kepada peningkatan dan spesifik kepada hal tertentu. Hal tertentunya ini kan al-asra al-mutasalsil ya. Ya, hal peningkatannya kan ini. Ya, itu spesifik atau ciri khas PTK. Yang kedua, judul seperti ini juga bisa mengarah kepada eksperimen. Ya, jadi ingin meningkatkan kemampuan istimak melalui praktek permainan al-asra al-mutasalsil. Nah, kalau yang dimaksud adalah ke sana gitu ya, ke praktek uji coba, maka itu arahnya PTK dan kuantitatif. Tapi kalau misalnya yang dimaui oleh peneliti ini adalah bahwa di situ ya, di kelas itu sudah ada pembelajaran al-asr al-mutasalsil dan peneliti ingin mendalami, ya itu bisa masuk kualitatif ya. Cuman judulnya harus dirubah ya. Jadi misalnya gimana kalau itu sudah diajarkan ya, pembelajaran istimak menggunakan permainan al-asr al-mutasalsil. Nah, jadi begitu. Tidak usah ada peningkatan. Ya, pembelajaran istimak melalui nah gitu, permainan al-asr al-mutasalsil. Itu bisa menjadi sebuah penelitian kualitatif gitu ya. Oke, ini tadi ya. Terkait ini ya. Kemudian kayaknya ini waktunya sebentar lagi selesai ya. Mungkin kita lanjutkan kepada video selanjutnya.